Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Surya Alam dengan NIM 22402126 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Peradaban Islam masa dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Setelah era Khulafatur Rasyidi usai, pemerintahan digantikan oleh para penguasa yang membentuk kekuasaan dengan sistem kekuasaan kekeluargaan atau dinasti. Dimulai dari kekuasaan Muawiyah Abi Sufyan yang membentuk dinasti Umayyah, maka sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi berubah menjadi monarki hereditis. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan kesetiaan pada anaknya Yazid ibn Muawiyah yang kelak menggantikannya. Hal itu disebabkan karena kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian besar warga negara akibat sistem politik kerajaan yang diktator. Aspirasi yang tidak tersalurkan, hak-hak yang terampas, dan penindasan mendorong penduduk untuk bangkit memberontak. Masa disintegrasi atau perpecahan yang terjadi pada masa Abbasiyah merupakan perpecahan politik di mana muncul pemerintahan baru selain pemerintahan Abbasiyah di Baghdad, yaitu pemerintahan Al-Mutawi sampai dengan Al-Mustasim yang sejak awal pembentukan sudah menyatakan tidak tunduk pada Abbasiyah. Pada periode pertama dinasti Abbasiyah, muncul fanatisme kebangsaan yang mengambil bentuk gerakan Syu'abiyah. Gerakan inilah yang menginspirasi banyak gerakan politik di samping persoalan-persoalan keagamaan. Dinasti yang tumbuh dan memerdekakan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Ada yang berlatar belakang bangsa Arab, Turki, Persia, dan Kurdi, sebagaimana ada juga yang berlatar belakang aliran Syiah dan Sunni. Hal itulah yang menjadi latar belakang bermulanya masa disintegrasi dan dunia Islam terpecah menjadi beberapa kerajaan. Pengetahuan dinasti Aghlabiyah juga mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan kota Kairawan sebagai pusat penting bagi perkembangan mazhab Maliki yang meyakinkan kota Madinah. Meskipun dinasti ini bukan termasuk dinasti yang besar, akan tetapi kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan agama serta kontribusinya terhadap peradaban Islam tampak nyata. Di bidang ekonomi, pemerintahan dinasti Aghlabiyah mendapat pemasukan dari beberapa sektor, yaitu sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Di sini ini membangun bendungan untuk irigasi dan juga mengembangkan perkebunan anggur dan kurma. Kemajuan ekonomi ini menjadi pemerintahan dinasti Aghlabiyah dengan segenap penduduknya hidup dengan relatif. Setelah Bani Aghlabiyah berkuasa selama 1,5 abad, badai kehancuran mulai mengancam.
Lambat laun dinasti ini mengalami tangga penurunan tepatnya pada abad ke-9. Kemunduran ini terjadi di bidang politik yang disebabkan oleh gencarnya propaganda orang-orang Syiah yang dimotori Abu Abdullah al-Syi'i atas perintah Ubaidillah al-Mahdi, pendiri dinasti Fatimiyah. Kuatnya pasukan yang dibentuk kelompok Syiah dari sekte Ismail ini kemudian mampu menggulingkan dinasti Aghlabiyah pada tahun 909 Masehi yang pada saat itu diperintah oleh Hidatullah II dan sekaligus menandai berdirinya dinasti baru dan terkenal bernama dinasti Fatimiyah. Ismail putra Ja'far yang ditunjuk secara nas sebagai penggantinya telah meninggal terlebih dahulu pada saat bapaknya masih hidup. Pada saat yang sama, mayoritas pengikut Ismailiyah menolak menunjuk Muhammad yang merupakan putra Ismail. Padahal menurut mereka terdapat sosok Musa al-Kazim yang dinilai lebih pantas memegang tampuk kepemimpinan. Sekte Islamiyah ini pada awalnya tetap tidak jelas keberadaan sehingga datangnya Abdul ibn Maimun yang kemudian memberi bentuk terhadap sistem agama dan politik Islamiyah ini. Pada tahun 874 Masehi muncullah seorang pendukung kuat dari Yaman bernama Abu Abdullah al-Husain yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pelopor al-Mahdi. Abdullah al-Husain kemudian pergi ke Afrika Utara karena pidatonya yang sangat baik dan berapi-api ini berhasil mendapatkan dukungan dari suku Barbar. Selain itu, ia mendapat dukungan dari seorang gubernur Ifriqiyah yang bernama Zirid Philip Haiti menyebutkan bahwa setelah mendapat kekuatan yang diandalkan, ia menulis surat kepada Imam Ismailiyah untuk datang ke Afrika Utara. Kemudian Said diangkat menjadi pemimpin pergerakan. Selanjutnya pada tahun 920 Masehi, ia mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang kemudian diberi nama Al-Mahdi pada tahun 1934 Masehi. Al-Mahdi wafat dan digantikan oleh anaknya yang bernama Abu al-Qasim dengan gelar Al-Qaim. Pada waktu yang sama, ia mengirim pasukan ke Mesir tetapi tidak berhasil karena seiring dijegal oleh Abu Yazid Makkad, seseorang Khawarij di Mesir. Al-Qaim meninggal kemudian digantikan oleh anaknya di Al-Mansur yang berhasil menumpas pemberontakan Abu Yazid Makkad. Kemajuan yang paling penting terjadi selama pemerintahan Al-Mu'izz adalah ia mempunyai seorang jenderal yang cemerlang yaitu Juhar. Jelas tersirat dalam pendirian Bani Fatimiyah bahwa mereka harus mencoba untuk menguasai pusat dunia Islam dan dua pendahulunya telah melakukan perjalanan penaklukan yang tidak berhasil terhadap Mesir. Juhar menerobos Kairo lama tanpa mengalami kesulitan yang berarti dia bisa menguasai negara ini. Pekerjaan Fatimiyah yang pertama adalah mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Fatimiyah, putri Rasul dan istri dari Ali ibn Abi Thalib. Tugas yang selanjutnya diperankan oleh Mu'izz yang mempunyai seorang jenderal bernama Jaursikji yang dikirim untuk menguasai Mesir sebagai pusat dunia Islam zaman itu. Berkat perjuangan Jenderal Jauhar,
Mesir dapat direbut dalam masa yang pendek. Setelah itu baru Khalifah Mu'iz datang ke Mesir tahun 362 Hijriah atau 973 Masehi, memasuki kota Iskandariyat, kemudian menuju Kairo dan masuk kota yang baru. Sesudah itu digantikan oleh Al-Hakim yang melanjutkan pembangunan dinasti Fatimiyah. Al-Hakim memerintah selama 25 tahun. Jasanya yang besar adalah mendirikan Darul Hikmah yang berfungsi sebagai akademik yang sejajar dengan lembaga di Cordova dan Baghdad, dilengkapi dengan perpustakaan yang bernama Darulum yang diisi dengan bermacam-macam buku dengan banyak ilmu Ayyubiyah dinisbatkan kepada Najmuddin Ayyub bin Syadi dari suku Rawadiyah yang beretnis Kurdi. Meskipun demikian, dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Ayyub pada tahun 1171 Masehi. Setelah melakukan Al-Adid, khalifah terakhir Bani Fatimiyah sebagai ayahnya yang menjadi pejabat bagi Imaduddin pada masa dinasti Zanki. Salahuddin juga mengikuti jejak ayahnya bersama pamannya Asaduddin Syirkuh untuk mengabdi pada Nuruddin Zanki. Pada saat Syawar wazir bagi Khalifah Al-Adid dari dinasti Fatimiyah memohon bantuan kepada Nuruddin agar dapat menduduki jabatan wazir, maka Nuruddin mengirim Syirkuh dan Salahuddin ke Mesir. Salahuddin menjadi wazir pada 1169 dan menerima tugas sulit mempertahankan Mesir dari serangan Raja Latin Yerusalem, khususnya Amerika. Kedudukannya cukup sulit pada awalnya. Sedikit orang yang beranggapan ia akan berada cukup lama di Mesir, mengingat sebelumnya telah banyak terjadi penggantian kekuasaan dalam beberapa tahun terakhir, disebabkan bentrok yang terjadi antara anak-anak khalifah untuk posisi wazir. Sebagai pemimpin dari pasukan asing Suriah, ia juga tidak memiliki kekuasaan atas pasukan Syiah Mesir yang masih berada di bawah Khalifah Al-Adid yang dinilai sebagai khalifah yang lemah. Setelah kematian Nuruddin Zanki pada tahun 1174 Masehi, barulah Salahuddin Al-Ayyubi mengumumkan berdirinya dinasti Ayyubiyah di Mesir sebagai pengganti dinasti Fatimiyah yang sudah dihapuskan. Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, serta berbagai dinasti yang telah terpisah dihadapkan pada satu musuh bersama, yaitu kekuatan Kristen Eropa. Dengan tegaknya dinasti Ayyubiyah menandakan pengaruh Syiah berakhir dan berganti dengan Sunni. Dengan ini seluruh kelompok Sunni termasuk yang ortodoks turut mendukung segala langkahnya dalam menyatukan seluruh kekuatan Islam di bawah kendali satu kekuasaan. Sebagai Nuruddin Zanki berupaya menyatukan dan menjalin hubungan dengan dinasti-dinasti kecil untuk melawan kekuatan salib, maka Salahuddin pun melakukan hal yang sama. Di awal pemerintahan ia menyerang dinasti-dinasti kecil di sekitarnya untuk kemudian diajak bergabung melawan tentara salib. Awalnya ketika dinasti Fatimiyah runtuh, dinasti Abbasiyah kembali tegak. Sejarah peradaban salib dan sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Terjadinya perang salib menjalankan peperangan demi
Membela kepercayaan agama merupakan identitas keagamaan yang tersusun menjadi satu. Meskipun demikian, berbagai kecenderungan juga mendapat tempat yang layak dan tujuan perang salib untuk menguasai kembali tempat suci Yerusalem dengan cara-cara militer. Faktor politik. Bila dianalisis perang suci yang didengung-dengungkan Paus Urbanus II ini tidak lebih dari merealisasi ambisi politiknya untuk menguasai sebagian daerah yang dikuasai Islam. Karena sesungguhnya kunci dari persoalan ini adalah Bani Saljuk menguasai Baitul Maqdis dengan menerapkan kebijakan yang menyulitkan umat Kristen untuk beribadah ke sana. Berdasarkan analisis di atas, maka disimpulkan bahwa pihak keuskupan sesungguhnya memiliki ambisi politik untuk menaklukkan dunia di bawah kekuatan gereja. Demikian pula dengan bangsa-bangsawan Eropa tentu memiliki ambisi politik yang tidak kalah besarnya untuk membentuk kerajaan-kerajaan di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Faktor ekonomi pula yang memotivasi masyarakat Eropa kelas rendahan karena mereka seringkali mendapat tekanan, dibebani berbagai pajak serta sejumlah kewajiban lain dari kerajaan dan gereja. Sehingga ketika mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan mendapat kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik, dapat memenangkan peperangan. Di samping itu mereka berharap akan mendapat keuntungan ekonomi di daerah-daerah yang ditaklukkan dari tangan Islam. Perebutan daerah Syriah antara Bani Saljuk dan Bani Fatimiyah tidak dapat dielakkan yang menyebabkan terjadinya permusuhan berkepanjangan antara dua kerajaan Islam ini. Berdirinya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru, bermunculan kerajaan-kerajaan Eropa yang baru seperti kerajaan Venesia, Genua, dan berkuasa bangsa Normandia di selatan Italia dan di kepulauan Sicilia yang semuanya itu merupakan peluang emas bagi dinasti Eropa melancarkan serangannya. Dari waktu yang dimiliki panjang itu bisa dibayangkan betapa banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Seruan perang salib yang menggoncang dunia ini merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan keuskupan agung. Di samping itu didukung oleh kampanye yang sama di kalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh seorang pengintai, Herman Paters Amin, hasil kerja keras dari dua juru kampanye perang salib yang Paus, yaitu Paus Urbanus II dan Petrus Amin. Maka dimulai pada 1096 tepatnya musim semi, berkumpullah sebanyak 150.000 tentara Eropa yang sebagian besar berasal dari Prancis dan Normandia. Namun sangat disayangkan pasukan sebanyak itu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan perbuatan brutal, perampokan, mabuk-mabukan, dan berzina pada tempat-tempat yang mereka lalui. Tindakan pasukan salib ini menyebabkan kemarahan bangsa Bulgaria dan Hungaria yang segera memberikan serangan hingga pasukan salib berantakan dan sisanya dihadapi langsung oleh pasukan Bani Saljuk. Kali ini sasaran mereka adalah Baitul Maqdis. Selama kurang lebih 1 bulan mereka mengepung kota suci ini. Akhirnya mereka berhasil menguasainya. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Di kota ini mereka bertindak kejam, melakukan pembantaian bukan saja terhadap umat Islam tetapi juga terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani setempat yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Kerajaan Latin I di Edosa yang dipimpin oleh Raja Baldwin, Kerajaan Latin II di
Antokia yang dipimpin oleh Raja Bahemon. Keberhasilan yang sama juga terjadi pada penaklukan Yafa dan kota Antokia yang merupakan benteng pertahanan tentara salib dalam tahun 1271 Masehi. Perjuangan Baibars dilanjut oleh Sultan Qalawun yang memerintah di tahun 1279 sampai 1290 Masehi di bawah pemerintahan Lazikia dan Tripoli. Dapat ditaklukkan dalam tahun 1289 Masehi. Pada tahun itu pula Sultan Qalawun mempersiapkan tentaranya untuk menaklukkan daerah-daerah yang masih dikuasai tentara salib. Namun dia meninggal sebelum usaha tersebut berhasil. Usahanya dilanjutkan oleh putranya Asyaf, Khalif yang berkuasa dalam tahun 1290 sampai 1293 Masehi pada tanggal 5 April 1991 Masehi. Ia menyerang dan mengepung kota Akka dan berhasil menguasai kota tersebut pada tanggal 28 Mei 1291 Masehi. Selanjutnya kota-kota yang dikuasai tentara salib satu demi satu jatuh ke tangan pasukan Islam termasuk Baitul Maqdis. Di samping itu, tentara-tentara Islam juga merupakan pasukan-pasukan yang terlatih di medan perang. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan hasanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Timur, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan yang mempunyai dua putra kembar, Talan dan Mongol. Kedua putra ini melahirkan dua suku bangsa besar, Mongol dan Tartar. Mongol mempunyai anak bernama Ikhwan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka juga hidup dari hasil perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang lain, baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tangan mereka. Sebagaimana umumnya bangsa nomad, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, dan berani menghadapi maut dalam mencapai keinginannya. Mereka bisa mengikuti pemimpin mereka yang memiliki pandangan dan kekuatan magis, seperti sebuah kekuatan panglima menuju kegelapan untuk menghadapi pihak musuh. Mereka juga tergolong penganut agama Samaniyah, menyembah binatang-binatang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Sejarah peradaban masa kerajaan Mughal India. Pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mawahir yang mempelopori lahir agama Jaina. Sementara agama Hindu adalah agama yang paling penting dan banyak dianut oleh rakyat India. Hampir semua raja yang sedang berkuasa menganut agama tersebut. Tekanan yang besar dari kelompok kasta Brahma terhadap penganut agama Buddha menyebabkan mereka mengharapkan datangnya kekuatan lain yang bisa memberi perlindungan dan menghindari kekejaman penguasa Hindu.
Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pedagang-pedagang Arab yang telah menganut Islam sudah berhubungan erat dengan dunia timur melalui pelabuhan-pelabuhan India, sehingga mereka berdagang sambil berdakwah. Bin Qasim menjadi gubernur yang menjalankan pemerintahan dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Pada tahun 997 Masehi, Sabtegin digantikan oleh putranya Mahmud yang kemudian terkenal dengan gelar Mahmud Ghaznawi. Ia melakukan penyerangan dan penaklukan sebanyak 17 kali ke daerah Tohare, Delhi, Ajmer, Kanauj, Gwalior, Kalinjar, Ujjain, Nagarkot, dan Doha yang semuanya dimenangkan. Pada tahun 124 sampai tahun 1024 dan sampai 1025 Masehi menyerang dan menaklukkan Gujarat dan menghancurkan berhala Saunata yang terkenal besar dan megah di India. Sepinggah Mas'ud tidak ada lagi pengganti yang kuat. Pada tahun 1186 Masehi, Alaluddin Musain ibn Husain merebut negeri Ghaznah yang sudah lemah. Setelah itu ia digantikan oleh Ghazi al-Din Abdul Muzaffar. Muhammad ibnu Syam, tokoh yang terkenal dalam sejarah, adalah Sultan Muhammad Abdul Muzaffar ibn al-Husain al-Khorin. Ia menguasai seluruh wilayah yang dahulu dikuasai dinasti Ghani. Pada tahun 1192 Masehi, ia telah memenangkan peperangan Tairin II melawan persekutuan raja-raja India yang dipimpin oleh Prithviraj dan menguasai Delhi, Meerut, dan Agra. Pada tahun 1193 Masehi, ia menaklukkan Kanaul dan menunjuk panglima perang dan hamba sahayanya Albek sebagai wakil tetap di India yang berpusat di Delhi. Di samping itu ada pula hamba sahaya yang bernama Bakhtiar Hajil yang merampas negara Bihar dan Benggala dari kerajaan Magadh pada tahun 1194 Masehi. Sepeninggalan Muhammad Huri, naiklah Qutbuddin